Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4. We will present our presentation about the central design of curriculum. Let's introduce ourselves. My name is Putri Taulia as moderator and as speaker. My partner is Divarlina as speaker and Yani Novitasari as speaker. First material, definition of central design. In central design, curriculum development begins with the selection of teaching and learning activities, technique, and method rather than developing a syllabus or expected learning outcomes. The next material step in central design curriculum. Methodology. In Indonesian language, sebelumnya kalau di forward design itu berbeda dengan central design. Kalau central design itu guru lebih mementingkan metodologi daripada kontennya dan outcomes-nya. Jadi guru itu lebih memperhatikan apa itu metode-metodenya, barulah memperhatikan hasil dan isinya seperti itu. The next material will explain my partner Yanino Pitasari. Thank you, moderator, for the chance. Alright, I'm Yanina Pitasari. I will explanation about feature of central design curriculum. Ada beberapa ciri utama atau fitur-fitur utama dari central design curriculum. First, less on syllabus specification, more on methodological principles and procedure, yaitu penekanannya tidak terlalu banyak pada spesifikasi silabus, tapi lebih kepada penekanan metodologikal, principles, and procedure. Jadi, lebih mengutamakan metode dan prosedur mengajar daripada pengembangan silabus. The second, concern with learning process dan predetermined objective, lebih menekankan pada proses pembelajaran daripada tujuan di awal. Jadi, dia itu fokusnya bukan pada tujuan, tapi lebih kepada proses. Oleh karena itu, di awal ditentukan dulu metodologinya sebagai langkah pertama. Third, emphasize methodology and the need for principles, menekankan metode dan aturan untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi, lebih fokus pada metodologi. Or is learner centered, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa serta menyediakan pengalaman pembelajaran yang dapat membuat siswa berusaha sendiri dari dalam proses pembelajarannya atau fokus kepada siswa. Fitur selanjutnya yaitu learns as active participants. Siswa menjadi lebih aktif dalam membentuk gaya belajar mereka sendiri. The sixth is learners as individual model. Model ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian mereka sendiri. Next, learning as creative problem-solving activity process. Proses ini memandang proses belajar sebagai kegiatan untuk menyelesaikan pembelajaran atau problem-solving activity. Selanjutnya yaitu unique of teaching learning context. Nah, menunjukkan bahwa setiap pendekatan memiliki pembelajaran, memiliki karakter atau ciri khusus dengan konteks pembelajaran. And the last, one emphasize the role of teacher. Dalam desain sentral, ini dia lebih menekankan peran guru sebagai pengembang utama kurikulum atau pencipta utama kurikulum di dalam kelas. Okay, now we are going to talk about the central design in language teaching. Pada abad ke-20, forward design mengalami penolakan terhadap model pembelajaran atau model pembelajaran yang fokus pada konten, proses, and outcome. Ini jadi setelah abad ke-20 mulailah dikembangkan model yang berfokus pada proses. Nah, inilah yang dinamakan Central Design of Curriculum. Jadi, tidak terlalu fokus pada silabus, tapi fokus kepada prosesnya.
Nah, apa ciri-ciri central design dalam language teaching? Yang pertama, no need for clearly defined outcomes or objective. Pada pendekatan central design, hasil belajar atau tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tidak perlu dijelaskan secara tepat atau spesifik, seperti forward design. Nah, yang kedua, goals are stated in very general term. Example, basic personal communication skill in oral or writing form. Tujuan pengembangan atau tujuan mengembangkan kurikulum dibuat secara umum saja. Misalnya, siswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Oke, example of central design in language teaching. Contoh central design dalam language teaching. Ada 5 contohnya. Pertama, silent way, yaitu metode pembelajaran bahasa asing difokuskan pada penggunaan bahasa asing secara aktif tanpa mengabaikan tata bahasa. Pada silent way, siswa diminta untuk aktif untuk menggunakan bahasa Inggris dan guru akan mengarahkan maksud dari pengajaran itu. Guru nantinya dalam silent way ini mengajarkan misalnya mengajarkan tentang rumah atau sketsa rumah. Kemudian siswa akan menyebutkan bagian rumah itu dalam bahasa Inggris. Jadi, siswa diminta aktif, tidak mengikat dengan jelas apa topik pembelajaran atau ilmu bahasa seperti kosakata, pengucapan untuk berkomunikasi. Contoh yang kedua yaitu Corns Counseling Learning. Pada model pembelajaran ini, guru membentuk komunitas konselingnya. Komunitas dalam proses belajar mengajar tidak ada silabus yang khusus digunakan. Yang digunakan pada proses belajar hanya didasarkan pada cerita siswa, pengalaman, atau kendala yang dihadapi oleh siswa. Kemudian, guru akan membantu siswa menerjemahkan apa yang disampaikan ke bahasa yang dipelajari. Kemudian, proses diskusi tersebut akan direkam untuk dijadikan bahan refleksi, analisis, dan latihan selanjutnya. Jadi, tidak ada silabus khusus dalam model pembelajaran counseling learning ini. Yang ketiga, Text-Based Language Teaching atau TBLT. Text-Based Language Teaching atau TBLT ini merupakan mengadopsi pendekatan central design dalam pengembangan pembelajarannya. Dalam pendekatan pembelajaran ini, dia menggunakan teks atau kegiatan konseptual dalam pembelajaran bahasa. Perlu diingat ya, atas teks di sini bukan berarti tugas, namun lebih kepada aktivitas atau kegiatan yang bermakna dalam proses belajar mengajar. Fokus dari TBLT adalah penggunaan bahasa serta makna. Kenapa dia lebih menggunakan central design approach? Karena dalam pengembangan pembelajarannya tidak ada silabus yang mengikat, tapi fokusnya adalah kepada teks dan dalam teks tersebut ada tata bahasa atau kosakata yang dalam pengucapannya dipelajari. Nah, contohnya misalnya salah satu tugas atau teks yang atau activity adalah siswa belajar mengenai cara berinteraksi di luar menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi dalam model atau materi ini yang akan dipelajari siswa adalah cara mengekspresikan seperti ukuran, mata uang, benda yang dapat dihitung atau tidak dapat dihitung. Lalu mereka juga membahas kosakata atau tata bahasa yang ada di dalamnya. Jadi inilah yang dikatakan tidak ada silabus khusus yang ditetapkan di awal jika mengadopsi central design dalam pengembangan kurikulum. Contoh yang keempat, post method teaching. Post method teaching ini juga menggunakan
pendekatan central design. Dalam pengembangan kurikulum ini adalah istilah yang digunakan pada proses pengembangan kurikulum yang tidak mempersiapkan silabus khusus dari awal. Pengembangan bahan ajar pada post method teaching didasarkan pada pengetahuan guru akan konsep belajar bahasa, pengetahuan terkait proses belajar, mengajar, pengetahuan guru tentang kebutuhan siswa, minat dan gaya belajar, juga pemahaman guru tentang konteks pembelajaran. Yang terakhir, the ecological classroom. Ecological classroom adalah proses belajar mengajarnya dianggap sebuah ekologi. Ekologi maksudnya adalah belajar berbicara masalah input atau output. Kurikulum tidak dimulai dari penyusunan materi ajar, tetapi aktivitas kebutuhan dan kebutuhan utama yang menjadi fokus kepada siswa. Nah, jadi itulah contoh central design dalam language teaching. Alright, that's all the explanation for me. I'm Yanina Pitasari. I will return to the moderator. Thank you. Next material will explain. My partner is Diva Herlina. Okay, thanks to moderator. Let me introduce myself. I am Diva Herlina. I will explain the material about comparing question that teacher might ask working within forward and central design of curriculum. Jadi, ada beberapa bentuk pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh guru ketika mereka mengimplementasikan forward design atau central design. Question from forward design of curriculum. Number 1, what linguistic forms do we want to teach? How do we represent this item in the form of tasks or activities? How do we get learners to use the target items to complete the tasks or activities, either individually or in pairs or groups? Are there any gaps between the target language structures or function and those produced by the students? Jadi di sini membahas tentang apa saja ilmu bahasa yang diajarkan, ilmu bahasa apa yang akan dibahas dan yang akan diajarkan kepada siswa. So, di sini membahas tentang apa saja ilmu bahasa yang diajarkan, ilmu bahasa apa yang akan dibahas, dan yang akan diajarkan kepada siswa. So, di sini membahas tentang apa saja ilmu bahasa yang diajarkan, ilmu bahasa apa yang akan dibahas, dan yang akan diajarkan kepada siswa. The question from forward design of curriculum. Number 1, what linguistic forms do we want to teach? How do we represent this item in the form of tasks or activities? How do we get learners to use the target items to complete the tasks or activities, either individually or in pairs or groups? Are there any gaps between the target language structures or function and those produced by the students? Jadi di sini membahas tentang apa saja ilmu bahasa yang diajarkan, ilmu bahasa apa yang akan dibahas dan yang akan diajarkan kepada siswa. Okay, the next the question from central design of curriculum. What opportunities are afforded for learners to participate in meaning making? Next, what kind of shared understanding needs to be established among the learners? What kind of participation framework is being set up, and what are the rule configuration for the group and for the individual learner over time? What opportunities have been created by learners in the process of participation? Nah, ini karena ini dia lebih fokus pada siswa,
atau learning center. Jadi makanya pertanyaannya banyak yang fokus kepada siswa atau kegiatan siswa. Okay, the next material. This is the figure of implementation of central design of curriculum. Jadi, ini adalah bentuk figur implementasi dari central design approach. Nah, pada diagram ini yang menjadi pusat atau sentral adalah pengajaran atau teaching. Nah, jadi dalam pengajaran terdapat kegiatan belajar partisipasi siswa di kelas, peran guru, dan siswa dalam menciptakan kegiatan belajar. Nah, sementara itu di dalam konten atau input ada topik yang digunakan. Dan outcomes ada penilaian yang berjalan secara dinamis dan selalu ada proses belajar mengajar. So, tidak ada pengembangan silabus dan model penilaian di awal, karena hal tersebut selalu dikembangkan dalam pembelajaran. So, konten dikembangkan selama proses belajar mengajar. Begitu juga penilaian. Nah, fokus utamanya adalah pada teaching. Ini berjalan secara continuous. Misalnya kayak ada perbaikan, diperbaiki. Nah, jika ada masukan ke konten, maka dimasukkan. That's all about our presentation. I think that's all. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.